Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fadilah wudhu. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi jarak antara langit dan bumi. Salat adalah nur. Sedekah adalah bukti keikhlasan iman. Sabar adalah cahaya dan Quran adalah hujah atau pembela bagimu atau penuntut atasmu. Riwayat Muslim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi jarak antara langit dan bumi. Salat adalah nur. Sedekah adalah bukti keikhlasan iman. Sabar adalah cahaya dan Quran adalah hujah atau pembela bagimu atau penuntut atasmu. Riwayat Muslim. Terangan. Kebersihan atau kesucian adalah sebagian dari iman. Karena iman adalah membersihkan atau menyucikan hati dari syirik. Dan to'arah atau mandi dan wudhu adalah membersihkan anggota badan dari hadas dan kotoran najis. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi, yakni dipandang dari segi pahalanya. Maka kedua kalimat ini pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah nur, yakni cahaya yang akan menerangi di alam kubur dan kegelapan hari kiamat. An-Nawawi berkata, makna kalimat salat adalah nur, bahwasanya salat itu menolak berbagai kemaksiatan dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat juga menunjukkan atau mendorong kepada amal kebajikan, sebagaimana nur atau cahaya bisa dijadikan penerangan. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah salat itu akan menjadi nur yang tampak pada wajah seseorang pada hari kiamat. Bahkan di dunia juga akan terlihat wajahnya putih bersih bercahaya. Sedekah adalah bukti, yakni bukti kuat atas keimanan orang yang mengeluarkan sedekah itu sendiri. Karena orang munafik menolak sedekah. Sabar adalah cahaya, yakni sabar itu adalah sifat disukai dalam syariat. Sabar dibagi 3. 1. Sabar dalam menjalankan ketaatan. 2. Sabar dari meninggalkan maksiat. 3. Sabar atas segala yang tidak diinginkan atau musibah di dunia. Juga maksudnya adalah sabar itu sifat yang terpuji, yang mana penyandang sifat sabar ini selalu disinari cahaya dan terus menerus ditunjukkan pada kebajikan. Al-Quran adalah hujah atau pembela bagimu atau penuntut atasmu. Maknanya zahiriahnya adalah bahwa engkau akan memperoleh manfaat dari Al-Quran jika engkau membacanya dan memahaminya. Jika tidak, maka Al-Quran akan menuntutmu. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan sampai sebatas sampainya air wudhu. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar kekasihku Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat akan sampai sebatas sampainya air wudhu. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam suatu keadaan yang anggota-anggota dan muka mereka bercahaya dari bekas wudhu. Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memperpanjang sinarnya, maka lakukanlah. Riwayat Bukhari.
Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam suatu keadaan yang anggota-anggota dan muka mereka bercahaya dari bekas wudhu. Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memperpanjang sinarnya, maka lakukanlah. Asyad Bukhari. Dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Arsyad Muslim. Dari Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Arsyad Muslim. Terangan, maksud wudu yang sempurna itu melakukan wudu dengan penuh hati-hati. Jangan sampai ada bagian kulit dari anggota wudu yang tidak terkena air. Menurut pendapat kebanyakan ulama, dosa-dosa kecil saja yang diampuni oleh Allah dengan perantaraan wudu, salat dan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan dosa-dosa besar menurut prinsip umum hanya akan diampuni dengan istighfar dan taubat yang ikhlas, yakni merasa menyesal yang sedalam-dalamnya atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, serta bertekad kuat tidak akan mengulanginya. Namun demikian semuanya bergantung kepada kemurahan Allah, sedangkan Allah tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Lah, Abbas baca dengan terangkan, mudah-mudahan didiri oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan pada lain. Amin.